mereka dalam kurun waktu 23 tahun, 2/3 dunia itu dikuasai oleh sahabat. Jadi apa yang menyebabkan mereka dalam kurun 23 tahun dunia dikuasai oleh sahabat? Ternyata hadirin, setelah diselidiki ada 13 poin daripada yang menyebabkan Islam pada waktu itu cepat berkembang. Jadi Islam berkembang, seluruh sahabat mereka rela harta dan dirinya, waktunya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sahabat rela mengorbankan harta mereka. Kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika masuk Islam, sebelum masuk Islam kita kenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kaya, sehingga tokonya saja, supermarketnya saja belasan banyaknya. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, dia paham dengan makna ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat Abu Bakar faham kehendak daripada kalimat ini, bahwa setelah dia beriman kepada Allah, maka seluruh harta dirinya, waktunya ini adalah milik Allah. Dan kalau dijual kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beli. Akan beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 111, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli harta dan diri orang beriman ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita umat Islam menyadari bahwa seluruh harta yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah, dan kalau dijual kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibeli oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh hartanya habis untuk agama. Kenapa? Karena sahabat paham kebahagiaan, kemuliaan hanya dalam agama. Allah tidak janjikan kebahagiaan dalam pangkat, dalam kedudukan, dalam harta yang banyak, tapi dalam agama. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh sahabat, mengeluarkan keyakinan kepada makhluk, kepada benda, pangkat, jabatan, tapi tanamkan satu keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini kita orang Islam mengikuti mereka, maka kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah katakan, orang-orang yang mula-mula masuk Islam, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini yang diyakini oleh sahabat. Jadi sahabat ini adalah orang-orang yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam mesti mengikuti sahabat, karena sahabat adalah orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita hari ini, misalnya kita jadi petani. Kalau kita petani, misalnya petani sawit, kalau kita ingin sukses jadi petani sawit, maka mesti kita mengikuti petani sawit yang telah sukses. Atau kita ingin menjadi pedagang, kalau kita ingin menjadi pedagang, maka tentu kita akan mengikuti pedagang yang telah sukses. Atau kita sebagai pengusaha,
Ingin sukses dalam usaha kita, maka tentu mengikuti orang-orang yang telah sukses dalam usahanya. Ini masalah dunia, apalagi masalah agama. Jadi kalau dalam masalah agama ini, kita mesti mengikuti orang-orang yang telah sukses. Siapa orang-orang yang telah sukses, yang telah berjaya, dunianya berjaya, di akhirat dia berjaya? Yakni para sahabat radhiyallahu majma'in. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka Allah nyatakan Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keridhaan Allah ini hanya cukup untuk sahabat? Tidak. Jadi kita sebagai umat Islam hari ini, Allah katakan wallazina tabauhum biihsan. Kata Allah, siapa saja yang mau mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, maka kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya apa? Ikut mereka. Nah, kalau kita bicara sahabat, sahabat seluruhnya rela mengorbankan harta mereka, diri mereka untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang Tabuk, maka sahabat Umar ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka dia mengatakan, ini kesempatan saya untuk mengalahkan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika terbetik di hatinya ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal agama, maka Jibril alaihissalam memberitahukan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sahabatmu berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka nanti engkau kalau bertanya, jangan berapa banyak yang ditinggalkan, tapi berapa banyak yang engkau bawa. Atau berapa banyak yang ditinggalkan, bukan berapa banyak yang dibawa. Maka pada waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membawa separuh harta kekayaannya. Di sahabat berlomba-lomba untuk kebaikan, bawa separuh harta kekayaannya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tanya, ya Umar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Maka sahabat Umar menjawab, aku tinggalkan separuh harta untuk istri dan anakku. Maka ketika giliran daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka seluruh hartanya dibawa. Memang ukuran hartanya waktu itu tidak banyak lagi, tinggal sisa-sisanya. Maka ketika diletakkan di atas tumpukan daripada ghanimah sahabat yang akan dikorbankan ini, harta yang dikorbankan ini ditaruh di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Abu Bakar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan Allah dan Rasul. Kata Umar, saya memang tidak akan pernah menang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Nabi, kalau seandainya ada nabi selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pantas menjadi nabi adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Karena senantiasa Rasul memuji daripada Umar di depan anaknya Abu Bakar. Aisyah ini adalah istrinya, ini anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah ini merasakan bagaimana kedudukan daripada bapaknya. Satu ketika dia bertanya kepada suaminya, wahai Habibullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya bertanya? Katanya, apa yang ingin kau tanyakan? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kedudukan abi saya dengan sahabat Umar?
Maka Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Aisyah, derajat dan kedudukan bapakmu dibandingkan dengan Umar di akhirat, surganya Umar itu dengan terasnya surganya Abu Bakar. Terasnya surganya Abu Bakar itu 10 kali lebih besar daripada surganya Umar. Barulah dia tenang. Karena sahabat yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Jibril alaihissalam dia turun membawa sahabat-sahabat yang bajunya tambalan 17 tambalan. Maka ketika Jibril alaihissalam berpakaian seperti ini datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, ya Muhammad, saya berpakaian seperti ini untuk menghargai sahabat qaribmu, sahabat dekatmu, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya sekarang sudah habis untuk agama. Maka itu pun bajunya sudah bertambal. Tadinya dia kaya raya, konglomerat, yang dikenal saudagar kaya. Tetapi setelah beliau masuk Islam, berkorban, berjuang, harta dirinya semua dikorbankan untuk agama, maka jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi justru dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk memberikan salam. Jadi kita hari ini kemuliaan kita bukan dengan pangkat tinggi, harta yang banyak atau mobil mewah, tidak. Kemuliaan kita di dunia dan di akhirat sejauh mana kita hari ini mengamalkan agama. Sama di negara ini. Di negara kita ini ada yang namanya presiden. Kalau hari ini presiden ingin mengajak rakyatnya bahagia, ajak amalkan agama. Bukan memperbaiki ekonomi, bukan memperbaiki daripada industri, bukan memperbaiki jalan, bukan memperbaiki jalan tol misalnya, atau fasilitas-fasilitas yang lain, tapi untuk bahagia dunia dan akhirat. Keputusan Allah hanya dalam agama. Kita lihat seluruh nabi alaihissalam, tidak ada satu nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk memperbaiki keadaan dunia. Ini mesti kita beritahukan kepada dunia. Kalau ingin mulia, selamat dunia akhirat, amalkan agama. Jadi para pemirsa radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita yakinkan dalam diri kita. Di bawah negara namanya provinsi. Provinsi ini adalah dipimpin oleh seorang gubernur. Kalau seorang gubernur ingin rakyatnya selamat, bahagia dunia dan akhirat, mulia dunia dan akhirat, ajak mereka kepada agama, ajak mereka kepada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya hari ini, kita hari ini apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir meyakini kebahagiaan dalam harta, kebahagiaan dalam uang yang banyak. Mereka sehingga berusaha mengumpulkan harta uang yang banyak. Bahkan fasilitas-fasilitas kita hari ini sama dengan orang-orang kafir. Maka kita hari ini betulkan akidah kita, iman kita sebagai umat Islam. Kalau ingin bahagia, selamat, amalkan agama. Orang kaya amalkan agama, bahagia. Orang miskin amalkan agama, dia akan bahagia. Gubernur ingin bahagia, amalkan agama. Ajak rakyat amalkan agama. Ajak masyarakatnya amalkan agama. Inilah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tanamkan. Kita sebagai umat Islam telah dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana kehidupan orang-orang kaya terdahulu. Qurun laknatullah, kaya raya, tapi tidak amalkan agama. Di dunia saja dia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri. Maka kita hari ini sebagai umat Islam, kalau kita inginkan agama dalam diri kita ini wujud, maka dengan usaha. Apa usaha untuk mewujudkan agama? Adalah dengan dakwah. Adalah dengan dakwah. Kalau umat Islam hari ini dia dakwah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Maka seluruh sahabat, mereka sahabat bahagia. Jadi para pemirsa, inilah yang mesti kita tanamkan, keyakinan dalam diri kita. Maka kita akan lihat iklan sebentar, kita tutup sebentar, kita akan dengarkan iklan. Jadi Bapak, para pemirsa Indosiar, ya para pemirsa Dempo FM 98,5, kita akan dengarkan iklan sebentar. Sudah kemana-mana. Nah, tiap hari hiburan saya waktu gatal itu mendengarkan radio, ibaratnya ada hiburannya. Jadi saya dengar Agarinus, saya kepengen membuktikan. Yaitu tadi sudah saya buktikan. Saya habis 3 paket yang saya minum Agarinus Drop, Agarius Drink. Saya habis 3 paket. Penyakit saya alhamdulillah sudah sembuh, sudah kering semua. Alhamdulillah. Dengan ini saya terima kasih dengan Agarinus kangge sedulur utawi anak putu kula sinten sing ngadhahi penyakit kados kula utawi sanesipun, monggo sami-sami mbuktekne Agarinus pancen mantul, mantap betul. Dapatkan produk Agarinus di toko Faruk, Jalan Pertuminalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarinus Drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarinus Drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarinus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarinus. Promo akhir tahun, beli 1 botol Agarinus Drop gratis kalender, stok terbatas. Gue, Pak E tak mangkat dhisik ya. Hati-hati yo Pak E. Jeng, Pak E tole arep nang ndi? Iku lho yuk, arep golek ikan hiu. Jarene minyak hati ikan hiu ki iso ngobati berbagai penyakit. Yo bener iku Jeng. Loh, sapa sing sakit? Aku, wis suwi ngkrik-ngkriken. Kung sembuh-sembuh lho yuk. Jeng, kene tak kandhani. Saiki nggak usah repot-repot dadak golek ikan hiu barang. Iki lho Jeng, kapsul Squalene Cardina dari CV Mutiara Berlian. Iki lho Jeng, sangat bagus sekali untuk kesehatan. Iki lho Jeng, manfaat kapsul Squalene Cardina sangat baik untuk jantung atau mencegah resiko penyakit jantung koroner, membantu melembabkan kulit kering, menetralkan racun dalam sistem pencernaan, mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus menjaga stamina, dan satu-satunya obat herbal yang ampuh mengatasi HIV/AIDS. Aku awet enom ngene iki ya konsumsinya kapsul Squalene Cardina. Oh, nah, wes ngerti kan saiki?
Endang, golek jeng, ben gak angkring-kring kaya ngono kuwi. Ya wes, aku tak ngantasi bembalan dhisik. Kapsul Squalene Cardina diekstrak dari hati ikan hiu laut dalam dengan kandungan omega 3, suplemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kapsul Squalene Cardina bisa mengobati sakit gigi dan dapat membantu proses pemulihan penyakit lebih cepat seperti jantung koroner, basah maupun kering, kanker, tumor, diabetes, rematik, asam urat, kolesterol, stamina untuk pria dewasa atau meningkatkan hormon, gangguan tulang, dan mengencangkan kulit Anda. Kapsul Squalene Cardina sudah terdaftar di BPOM dan MUI, 100% herbal murni, tidak mengandung BKO, bahan kimia obat. Kapsul Squalene Cardina, satu-satunya obat herbal yang ampuh mengatasi penyakit HIV/AIDS. Dapatkan Cardina Squalene di toko Faruk Jalan Pertu Menalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Disiarkan langsung dari lantai 2 Jalan Serma Somat nomor 5 Ulururah, Kota Pagar Alam. Kami hadir dengan sajian musik dan info terbaik. Radio Dempo FM. Gue, Pak E tak mangkat dhisik ya. Hati-hati yo Pak E. Jeng, Pak E tole arep nang ndi? Iku lho yuk, arep golek ikan hiu. Jarine minyak hati ikan hiu ki iso ngobati berbagai penyakit. Yo bener iku Jeng. Loh, sapa sing sakit? Aku, wis suwi ingkri-ingkrien. Gung sembuh-sembuh lho yuk. Jeng, kene tak kandhani. Saiki nggak usah repot-repot dadak golek ikan hiu barang. Iki lho Jeng, kapsul Squalene Cardina dari CV Mutiara Berlian. Iki lho Jeng, sangat bagus sekali untuk kesehatan. Iki lho Jeng, manfaat kapsul Squalene Cardina sangat baik untuk jantung atau mencegah resiko penyakit jantung koroner, membantu melembabkan kulit kering, menetralkan racun dalam sistem pencernaan, mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus menjaga stamina, dan satu-satunya obat herbal yang ampuh mengatasi HIV/AIDS. Aku awet nom ngene iki yo konsumsine kapsul Squalene Cardina. Nah, wes ngerti kan saiki? Endang, golek jeng, ben gak angkring-kring kaya ngono kuwi. Ya wes, aku tak ngantasi bembalan dhisik. Kapsul Squalene Cardina diekstrak dari hati ikan hiu laut dalam dengan kandungan omega 3, suplemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kapsul Squalene Cardina bisa mengobati sakit gigi dan dapat membantu proses pemulihan penyakit lebih cepat seperti jantung koroner, basah maupun kering, kanker, tumor, diabetes, rematik, asam urat, kolesterol, stamina untuk pria dewasa atau meningkatkan hormon, gangguan tulang, dan mengencangkan kulit Anda. Kapsul Squalene Cardina sudah terdaftar di BPOM dan MUI, 100% herbal murni, tidak mengandung BKO, bahan kimia obat. Kapsul Squalene Cardina, satu-satunya obat herbal yang ampuh mengatasi penyakit HIV/AIDS. Dapatkan Cardina Squalene di toko Faruk Jalan Pertu Menalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Batu, kata glowing, maka itu apa? Aku nih, empai makai MB Skincare, produk skincare baru Isandi CP Mutiara Berlian Internasional. Bahannya herbal. Ada itu, aman di dekan dek kulit lo aku nih. Lacengki saja aman. MB Skincare nih tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, MB Skincare pula aman kanda ibu hamil nggak ibu menyusui. Harganya lo mana? Tidak nguras kantong. Amo masalah harga, dide kang nguras kantong, aman, khasiatnya mantap pula.
Ai laju omel itu, di mana badan belinya? Langsung saja ke toko Paruk Pagar Alam, samping Masjid Agung atau Pacapule, langsung ke agen resmi atau stokis ialah terdaftar. Udah langsung saja, mangke tambah mengkilap dah ini. Sekarang saatnya kamu mencoba rangkaian produk skincare terbaru dari MB, yaitu paket glowing. Raih wajah yang cerah dan glowing setiap hari bersama kami. Dalam paket ini, kamu akan mendapatkan 4 produk andalan kami. Pembersih wajah glowing, formula pembersih yang lembut, mampu mengangkat kotoran dan minyak berlebih dari kulit wajah. Toner glowing, menyegarkan kulit dan menyempurnakan proses pembersihan, membersihkan sisa kotoran, dan menjaga pH kulit. Krim siang glowing, diperkaya dengan SPF 30, melindungi kulit dari sinar matahari dan menjaga kelembapan sepanjang hari. Krim malam glowing, formula malam yang menutrisi kulit, bekerja pada saat tidur untuk memperbaiki. Jadi para pemirsa Radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini orang Islam ingin sukses dunia dan akhirat, kembali lagi tanamkan bahwa kita mesti ikut orang-orang yang telah sukses. Kita lihat bagaimana kehidupan sahabat. Kehidupan sahabat di dalam beramal, mereka berlomba-lomba. Maka kedudukan derajat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak bisa dibandingkan. Sehingga Nabi katakan, bila iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang, ditaruh salah satu timbangan, kemudian iman seluruh sahabat dan ditambah dengan seluruh tabi'in dan alim ulama dan seluruh ulama-ulama sampai hari kiamat, maka Nabi katakan iman sahabat Abu Bakar seperti gunung dan iman seluruh sahabat yang lain, kata Nabi, adalah seperti telur. Jadi iman ini tidak ada batasnya. Iman ini begitu tingginya iman sehingga Allah menghargai iman di dalam diri manusia ini. Satu zarah iman manusia akan dibeli oleh Allah dengan 10 kali dunia. Maka kita hari ini, kalau kita hari ini ingin sukses juga agama Islam ini, maka kita rela korbankan harta kita. Coba kalau kita tanya dengan diri kita, 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia, 100 tahun akan datang kita ketinggalkan dunia. Semua apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya hakikatnya tidak ada punya kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, semua kerajaan langit dan bumi ini, kata Allah, adalah milikku. Tidak ada milik manusia. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Coba. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ketika dia ucapkan kalimat iman tadi, maka dia yakin harta dan dirinya ini adalah milik Allah. Dan Allah tawarkan kepada manusia ini, harta yang dititipkan sama kita ini, itu ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ambil contoh saja, misalnya satu contoh. Misalnya kita di Pagar Alam ini ada jemu paling kayu, tinggal di Jakarta, dan dia punya sifat dermawan. Satu ketika dia akan panggil, misalnya dipanggil si fulan, atau dengan kata lain dipanggil Rudi Sambo, dipanggil oleh orang kaya yang dermawan ini. Kata jemu kayu ini, datanglah ke rumah. Kalau kabar datang ke rumah, tua keinginan kabar kekunjuk. Maka datanglah Rudi Sambo ini, Abu Bakar ini. Ketika dia datang ke rumah orang kaya ini, maka orang kaya ini mengatakan, adakah kamu punya ATM? Oi, ATM saya tidak ada, dek badieu bahasa dusun.
Lo mana kalau ATM Kabah ku isi 10 miliar? Kira-kira bagaimana perasaan Rudi Sambo ini kalau diisi ATM duit 10 miliar? Tentu dia akan sangat senang. Kenapa? Dia sudah paham nilai uang 10 miliar ini. Dah terbayang lagi dia. Kalau duit ke 10 miliar, mungkin bini si kok pacak nambah dulu. Ini pemikirannya. Kemudian tidak cukup di sana jemaah kayu tadi. Dia mengatakan Kabah de rumah dia berdiri. Lok mana kalau Kabah ku buat ke rumah, ukuran rumah Kabah 20 kali 30. Kemudian gerasinya ini besar. Kunjuk pagar keliling. Rumahnya ini kalau dibuat kira-kira harganya 5M. Maka tambah senang lagi Rudi Sambo ini. Oh yang langkai lo lanang ini. Saking dermawannya dia buat ke rumah, dia duit. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Katanya lo mana kalau kunjuk mobil. Mobil ini ada 5 macam. Pertama ada Innova Reborn. Yang kedua Land Cruiser. Yang ketiga Fortune yang baru. Kemudian yang keempat Pajero. Yang kelima BMW. Nah, kira-kira lo mana perasaan Rudi Sambo ini mendapatkan hadiah dari orang kaya ini? Maka dia mengatakan, jemaah kaya lulu ini nanti suatu saat kalau dia minta tolong hari aku tolong. Bahkan nyawaku pun akan kukorbankan kepadanya. Kenapa? Karena dia begitu baik sama saya. Suatu ketika orang kaya ini sekian tahun kemudian, maka dia panggil lagi Pak Rudi Sambo ini, dipanggil Rudi jemaah pagar alam ini dipanggil lagi. Ketika dipanggil, maka dia katakan, masih ada mobil Kabah? Masih. Lo mana kalau ku beli Land Cruiser Kabah tu ku beli. Dulu aku belinya 2,3M. Nah, lo mana kalau ku beli dengan harga 700 kali lipat dari harga 2,3M tadi. Maka kata Pak Rudi ini, Tuan jangan meledek. Ini kan harta, ini kan punyamu. Engkau berikan kepada saya sebagai hadiah. Dia mungkin aku kujual ngagi Tuan. Kalau Tuan memang ndak, ambillah baik. Dia perlu aku dibeli. Ternyata tuannya ini tidak. Saya akan beli dengan harga 700.000 kali lipat. Nah, kira-kira lo mana perasaan Rudi Sambo ini? Tentu dia akan jual dengan senang hati. Nah, sekarang kita lihat kebaikan satu orang kaya kepada satu manusia tadi. Coba kita bandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Coba kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Maka tentu kebaikan Allah Subhanahu wa taala 70 kali lebih baik daripada orang yang kaya tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya bukan saja harta, tetapi Allah berikan kesehatan, Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan kaki, Allah berikan hati. Kaki kita ini mahal. Nah, cukup kita tukar. 2 kaki kita ini kita tukar dengan 10 mobil BMW. Ditukar keting kita ini sutik, patah sutik, diambil sutik. Kira-kira para pemirsa Radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam, kira-kira galak didik kita tukar. Tentu kita dindak nukar. Kenapa? Mahal. Atau 2 buah tangan kita ini kita tukar dengan Pagar Alam ini, tapi kamu tidak punya tangan lagi, diambil 2 tangan kita. Kita akan tahu nilai tangan, nilai kaki yang ada dalam diri kita ini kalau seandainya ditukar dengan dunia ini.
Oh ternyata dindak dia. Jadi mana yang lebih baik? Orang kaya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Kenapa? Karena 70 kali Allah lebih baik daripada orang kaya tadi. Nah sekarang kita paham harta yang ada pada diri kita. Bahkan diri kita, waktu kita ini punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala mau membeli harta kita. Diajak dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah, hai orang yang beriman, maka aku tunjukkan satu perniagaan kepadaku. Berdagang dengan Allah. Syaratnya kamu beriman kepada Rasul, kamu berjuang di jalan Allah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Dan Allah katakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah lebih baik jika kamu mengetahui. Kalau seandainya perdagangan dengan Allah, Allah tawarkan setiap rupiah, 1 rupiah kita dagang dengan Allah, itu Allah beli dengan perlipatan 700.000 kali. Kalau sudah berkeluarga, kali 70 lagi, 490 juta, kali 70 lagi kalau punya anak 1. Kalau anak 2, kali 70 lagi. Sehingga dagang dengan Allah, rupiah yang kita gunakan dagang dengan Allah, itu dilipat gandakan sehingga malaikat tidak mampu menghitungnya kelipatan gandanya. Kenapa? Karena begitu besarnya. Tetapi kita hari ini tidak memahami. Allah berikan tawaran kepada diri kita, tapi kita tidak mau berdagang dengan Allah. Nah ini yang telah diyakini oleh sahabat. Sahabat rela harta mereka dikorbankan untuk agama. Kenapa? Mereka dagang kepada Allah. Paham hartanya ini kalau dijual kepada Allah, Allah akan beli dengan sorga. Yang namanya sorga ada istana. Yang namanya sorga di sana ada kebun-kebun. Yang namanya sorga di sana ada mata air mengalir di bawahnya. Tajri min tahti anhar khalidina fiha, mengalir anak-anak sungai di bawahnya. Ini yang paham siapa? Anbiya alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Hari ini kita tidak paham. Berapa banyak hari ini orang ditawarkan berdagang dengan Allah, merasa berat dirinya. Sementara kehidupan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ikut sahabat, dan sahabat telah mengorbankan hartanya untuk agama. Nah, kita hari ini kalau kita inginkan dalam diri kita hari ini ingin mulia, sukses di mata Allah Subhanahu wa taala, kita ikut mereka. Tidak ada lagi yang kita ikuti selain daripada mereka. Karena sahabat adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dinyatakan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan harta kita ini? Para pemirsa radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada malam pertemuan yang ke-7, pada malam Sabtu ini. Maka ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita renungkan. Siapa yang punya diri kita? Allah. Siapa yang punya rumah kita? Allah. Siapa yang punya kendaraan kita? Allah. Istri kita milik siapa? Milik Allah. Anak kita milik siapa? Milik Allah. Tapi Allah tawarkan, tidak diambil semua, ditawarkan aja. Siapa mau dagang dengan Allah? Misalnya kita dakwah ke Amerika misalnya,
Dalam dakwah ini adalah syaratnya bi amwalikum wa anfusikum. Kamu dakwah dengan harta kamu dan diri kamu. Ini yang lebih baik. Dakwah dengan mengajar mesti kita bedakan. Kalau kita mengajar harus ada ilmu. Tapi kalau dakwah ini mudah. Lebih mudah daripada belajar sepeda. Kenapa? Dakwah ini ngajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isan di mana Pak? Oh, saya dari Indragiri. Terus ke sini mau apa? Bahasa dusun nak ngapun. Saya ke sini untuk menjumpai saudara saya yang satu akidah, satu kalimat la ilaha illallah. Oh, karena orang Islam Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman kata Allah adalah bersaudara. Orang Islam adalah bersaudara. Apa tanda saudaranya? Diikat dengan la ilaha illallah. Tanda sayang kita kepada saudara kita, jauh saling doa mendoakan. Kalau dekat saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan. Inilah tanda sayang. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Karena kata Nabi, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, saya datang ke sini membuktikan bahwa saya cinta kepada Tuhan. Sayang kepada Tuhan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai umatnya. Nah, kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad harus kita mencintai manusia sebagaimana Nabi mencintai umatnya. Dan Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kalau kamu berkasih sayang kepada makhluk di dunia ini, maka makhluk yang di langit akan berkasih sayang kepada kamu. Nah, tanda berkasih sayang kata Nabi menyambung tali silaturahim. Kita datangi saudara kita, kita ingatkan. Apa yang mesti kita ingatkan? Kehidupan dunia singkat, 60 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, akan berpisah dengan diri kita. Istri akan berpisah, anak akan berpisah, rumah kita akan tinggalkan, mobil kita akan tinggalkan, sementara kita akan sendirian dikubur. Nah, sekarang kita mesti ingat, kita ini pasti mati. Nah, itu dakwah itu seperti itu. Datangi, katakan Allah Khaliq, Allah yang pencipta, Allah Razik, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Nah, ini dakwah namanya. Datang ke Amerika sama. Maka rupiah yang kita gunakan, berapa juta misalnya habis uang kita gunakan untuk dakwah, itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis misalnya 50 juta dikalikan 700.000, maka 700.000 kali 50 juta mungkin pecah error komputernya. Tidak akan mampu menghitung. Maka Nabi katakan, malaikat mampu menghitung pasir-pasir yang ada di pinggir pantai. Malaikat mampu menghitung kerikil-kerikil yang ada di sungai. Malaikat mampu menghitung rintiknya hujan yang turun dari langit. Tapi Nabi katakan, malaikat tidak mampu menghitung pahala orang berjuang di jalan Allah. Tidak mampu. Makanya kita hari ini kalau kita inginkan Islam berkembang, sama seperti sahabat, korbankan waktu kita untuk agama. Beri waktu kita untuk agama. Berikan harta kita untuk agama. Kita bawa uang kita, kita dakwah. Kemana saja diputuskan kita dakwah, bawa harta kita. Inilah perjuangan yang telah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Sehingga sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hartanya habis untuk agama. Itu sahabat. Bagaimana dengan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah pun hartanya habis untuk agama, membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu ketika Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidur-tiduran di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah menangis. Tidak terasa tetesan air matanya jatuh kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad terkaget. Wahai istriku, kenapa engkau menangis?
apakah engkau tidak rela hartamu digunakan untuk agama? Maka Khadijah pun mendengarkan ucapan ini tambah menangis. Maka kata Khadijah, ya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku tangiskan bukan karena harta saya habis, tetapi tidak ada lagi harta saya untuk membantu perjuanganmu. Tidak ada lagi harta saya untuk membantu perjuanganmu. Ya Rasulullah, kalau nanti saya mati, seandainya nyawa saya sudah dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, kemudian jasad saya sudah dikubur, kemudian kalau sahabat mereka membutuhkan daripada anak panah, kemudian anak panah tidak ada, ya Rasulullah, tolong gali kubur saya rela tulang rusuk saya diambil menjadi anak panah. Ataupun perjuangan sahabat mereka tidak ada tombak atau itu jembatan atau yang lain-lain, ya Rasulullah, aku izinkan jasad saya dikubur, dibongkar, ambil seluruh tulang-tulang rusuk saya untuk membantu perjuangan sahabat. Ini yang kita contoh. Jadi yang kita contoh adalah kehidupan, bagaimana kehidupan sahabat, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum yang lain-lain. Maka Islam dulu cepat berkembang, cepat maju karena istri mereka membantu perjuangan suaminya untuk agama. Nah sekarang dengan diri kita hari ini, adakah diri kita hari ini kita mengatakan cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada agama? Yang namanya cinta itu rela berkorban demi yang dicintai. Maka sahabat ini lebih mencintai Allah dan Rasul dan mencintai perjuangan untuk agama lebih daripada segala-galanya. Kalau kita hari ini sebagai orang Islam, kalau kita juga ingin Islam bangkit kembali, maka kita orang Islam, kita rela tinggalkan sebentar diri keluarga kita, tidak lama-lama kita tinggalkan. Allah berikan umur sama kita. Kalau saya sekarang 58 tahun, sementara 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kalau seandainya 58 tahun kali 12 bulan, atau 60 lah, 60 kali 12, 72 bulan, 720 bulan. Kalau diambil 4 bulan untuk agama, itu belum seberapa, sedikit sekali. Supaya hari ini kita untuk agama kita, kadang-kadang kita mikir-mikir, pada Allah janjikan kemuliaan hanya dalam amal agama yang sempurna yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, Nabi tidak membangun mall, Nabi tidak membangun perusahaan, Nabi tidak membangun jalan-jalan, tol segala macam. Tapi yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iman yang dibangun. Karena orang yang beriman pasti mulia, pasti bahagia. Yang menjanjikan Allah, walil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini janji Allah. Kemuliaan hanyalah milik Allah dan milik Rasul dan milik orang beriman. Nah, kalau kita hari ini ingin mulia, sempurnakan iman kita sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan iman sahabat. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini hari-hari kehidupan mereka. Kita bicara iman saatan, berbicara iman saatan. Ini sifat sahabat. Adalah mereka rela mengorbankan seluruh harta mereka untuk agama, maka agama tersebar ke seluruh dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW waktu hajatul wada, haji yang terakhir, maka Nabi SAW dia minta kepada Allah, wahai Allah, tolong engkau jadi saksi, karena aku akan bertanya kepada sahabat yang khalayak ramai 124.000 sahabat. Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku ajarkan agama kepada kalian? Sudahkah aku sampaikan agama kepada kalian? Maka seluruh sahabat 124.000 mereka mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Allah, mereka telah mengatakan, sudah ya Rasul, sudah ya Allah.
Kenapa? Karena Nabi tidak ingin nanti di akhirat dia akan dituntut dengan ilmu yang dia miliki, agama yang dia miliki. Maka Rasulullah SAW baru tenang. Dan apa pesan Nabi Muhammad SAW ketika hajatul wada? Nabi berpesan, kata Nabi, balighi walau ayah, baligh anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Maka ketika mereka haji hajatul wada, maka sahabat tidak pulang ke rumah, sahabat bertebaran ke seluruh dunia. 124.000 sahabat ternyata yang mati di kota Mekah dan Madinah itu kurang lebih 9 sampai 14.000. Maknanya 110.000 sahabat mereka bertebaran mati di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita tengok dengan diri kita. Kita hari ini kehidupan kita, sudahkah kehidupan kita mengikuti sahabat? Rela harta dan diri berkorban untuk agama? Rela istri kita kesusahan, anak kita rindu dengan diri kita gara-gara agama? Kalau sahabat bukan lagi istri mereka kesusahan, tapi istri mereka jadi janda, anak mereka menjadi yatim, bahkan kadang-kadang suaminya pun tidak pulang lagi untuk agama. Ada seorang sahabat Umar Faruk, dia dakwah bukan 4 bulan, bukan setahun, tapi 27 tahun. Ketika hajatul wada, dia berangkat dakwah keliling dunia. Maka setelah 27 tahun Allah panjangkan umurnya, dia balik ke kota Madinah. Ketika dia balik ke kota Madinah, pada waktu itu hari Jumat, maka dia tengoklah satu orang pemuda, yang mana satu orang pemuda dengan ilmu yang tinggi, dengan kepahaman agama yang bagus. Maka dia mengatakan, kalaulah seandainya anak saya hidup mungkin sebesar daripada pemuda ini. Maka selesai sholat Jumat, maka dia pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, ternyata pemuda yang khatib Jumat tadi pun pulang satu arah dengan dirinya. Maka dia katakan, wahai bapak, nampaknya bapak dalam bahasa orang baru di sini, karena saya baru lihat. Iya, saya orang baru di sini. Kemudian dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ternyata pemuda ini masuk ke rumah yang sama. Maka orang tuanya ini pun mengatakan, ini rumah saya. Loh, jangan main-main bapak, ini rumah saya. Karena mendengar ribut, ini rumah saya, ini rumah saya, maka keluarlah wanita. Ternyata wanita ini ketika melihat yang datang adalah suaminya yang 27 tahun yang lalu ketika dia mengandungkan anaknya baru berumur 4 bulan dalam kandungan. Tapi bapaknya dakwah melanglang buana 27 tahun. Saya kira bapaknya sudah mati, ternyata masih hidup. Maka ibunya mengatakan, nak, ini bapakmu, ini bapakmu. Engkau masih dalam kandungan 4 bulan dulu bapakmu pergi dakwah, takaza agama. Akhirnya hadirin, anaknya ini pun menangis, dia peluk bapaknya. Siapa yang membesarkan anaknya? Allah. Siapa menjadikan alim anaknya? Allah. Nah, ini kita hari ini kadang-kadang kita sendiri kita tungguin anak kita pun tidak baik-baik. Kenapa? Karena kita tidak menolong agama Allah. Jadi kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong diri kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, kata Allah, hai orang yang beriman. Di sini orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kaki-kaki kita, meneguhkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menguatkan kaki-kaki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sahabat mereka telah menolong agama Allah, maka Allah kuatkan kaki mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak mereka menjadi hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Kenapa? Seluruh sahabat laki-laki yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hari ini, kita orang Islam tidak ngerti kita apa perjuangan agama. Ceramah itu namanya membagi ilmu.
yang namanya dakwah itu door to door, face to face, dari hati ke hati. Datangi orang, di talang-talang saya datangi, di rumah, di kebun-kebun datangi orang. Datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, ajak manusia. Karena kerja dakwah ini seperti tukang pulung. Tukang pulung ini mengambil kara-kara besi, mengambil plastik-plastik, kemudian mengambil daripada kardus-kardus yang sudah rusak. Itu kemudian setelah diambil, ditimbang, dijual ke agen. Kemudian sampai ke agen, dijual ke pabrik. Setelah di pabrik diolah, didaur ulang. Akhirnya benda-benda yang tadinya sudah tidak berharga, karena dimasukkan ke pabrik, didaur ulang, akhirnya baik. Akhirnya jadi barang baru lagi. Begitu juga kerja dakwah ini. Datang ke pasar, datang anak-anak pang diajak dimandikan, kemudian anak pang diajak ke masjid. Setelah ke masjid diajari sholat, diajari baca Al-Quran, diajari tegak duduk tentang sholat, kemudian dibelikan baju, tak punya baju dibelikan baju. Ini dakwah seperti itu. Karena orang Islam ini tempat berobatnya, rohaninya adalah di masjid. Ajak ke masjid, karena di masjid ada tempat berobat rohani. Kalau kita sakit jasmani, kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau rohani kita sakit, bawa ke masjid. Di masjid kita kasih makanan. Maka insya Allah mungkin besok ada acara saya Isra Mi'raj di Lintang. Kemudian hari Ahad ada acara Isra Mi'raj nanti di Dusun Muara Jauh, ya mungkin Senin malam Selasa. Jadi besok Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin ada acara Isra Mi'raj. Kemudian Senin malam Selasa kita akan, insya Allah kita akan lanjutkan apa makanan rohani manusia ini. Makanan rohani ini Abu Al-Faqih Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 8 macam makanan obat rohani kita ini. Dan hari ini yang kita bahas, yang menyebabkan sahabat sukses tadi ada 13. Ini baru satu yang kita bahas. Masih ada 12 lagi materinya. Nah, bersangkutan dengan ini insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi para pemirsa Radio FM 98,5 Pagar Alam, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang mendengar yang sekarang ini sedang temalam di kebun, kemudian dia buka channel Dempo FM 98,5, atau yang sedang membuka Facebook Toko Paruk. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, sehingga bertambah hari, bertambah waktu, bertambah ilmu kita, bertambah dekat kepada Allah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rangkuman ceramah malam hari ini adalah kenapa sahabat dalam kurun waktu singkat 23 tahun Islam berkembang 2/3 dunia di sahabat, karena sahabat rela berkorban harta dan dirinya untuk agama. Ini ada 13 sebab yang menyebabkan sahabat sukses. Ini baru satu kita bahas. Insya Allah kalau ada umur panjang, hari Senin malam Selasa kita akan bahas lagi. Lebih dan kurang apa yang kami sampaikan, kalau ada yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah itu atas dasar kebodohan kami sendiri. Jadi kalau para pemirsa Radio FM, kalau mereka punya HP, kalau ingin bertanya, boleh tanya 0852 7328 8883. Kalau kami bisa jawab, insya Allah kami jawab. Tapi kalau kami nggak bisa jawab, akan menjadi PR kami. Kami tidak akan mengatakan kami pintar. Kalau kata orang kamu bodoh, tidak tahu, nggak apa-apa. Lebih baik dibilang bodoh, karena manusia sendiri kata Allah, innahu kana zuluman jahula. Manusia ini jahil dan bodoh. Jadi kalau dibilang orang bodoh, tidak apa-apa. Memang kita jahil dan bodoh. Ketika agama ditawarkan kepada langit, langit tidak mau. Ketika agama ditawarkan kepada bumi, bumi nggak mau, gunung nggak mau. Tetapi manusia yang lemah ini, maka mau menyambut amanah agama.
Lebih dan kurang wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu
penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untuk-Mu. Setiap wajah mendamba cinta